Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bu Devi. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan tentang Nestle dan bagaimana bisnis internasional yang mereka terapkan di Indonesia. Kami dari kelompok 5, anggota kami sendiri ada Agatha Kesha, ada Alicia Jolie, ada saya Fairly, ada Maria Rosari, dan Michelle Natali. Boleh di next. Oke, sedikit tentang Nestle Indonesia. Nah, jadi Nestle Indonesia itu sendiri merupakan anak perusahaan dari Nestle SA yang memiliki pusat di Vevey, Swiss, dan mereka sudah beroperasi selama lebih dari 150 tahun di 189 negara. Nah, Nestle di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1971. Sejauh ini, Nestle di Indonesia sudah mempekerjakan sekitar 3.700 karyawan dan mengoperasikan 3 pabrik. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 3 komoditi yang cukup laris di pasaran Indonesia seperti kopi, susu, dan coklat. Nah, sejak tahun 1971, Nestle itu sendiri berfokus untuk memproduksi bidang makanan dan minuman di bidang gizi dan kesehatan. Nah, saat ini perusahaan memiliki lini produk yang cukup beragam, mulai produk kembang gula hingga nutrisi kesehatan, mulai dari susu Denko hingga permen Fox. Nah, di sini Nestle Indonesia sudah memiliki 3 pabrik utama. Yang pertama itu pabrik Kejayan yang berlokasi di Jawa Timur untuk mengolah produk susu seperti Denkau dan susu Milo. Yang kedua ini ada pabrik Pajang yang berlokasi di Lampung untuk mengolah kopi instan yang bernama Nescafe. Nah, pabrik yang terakhir itu ada pabrik yang berlokasi di Karawang, di mana pabrik ini dikhususkan untuk memproduksi susu Bear Brand. Oke, boleh di next. Pada suatu analisis yang pertama yaitu ada strengths. Yang pertama yaitu memiliki merek dagang yang dikenal baik di masyarakat dan internasional maupun nasional. Yang kedua, jaringan research and development terluas di kalangan perusahaan makanan. Yang ketiga, tim pemasaran yang kompeten dengan program promosi atau iklan yang gencar. Yang keempat, menerapkan strategi manajemen kontrol sistem yang terdesentralisasi dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan di masing-masing unit bisnis. Next. Selanjutnya ada weakness, yang pertama itu di pemasaran produk. Nestle itu berkali-kali menghadapi reaksi keras dari orang-orang karena tidak memposisikan dan memasarkan produk mereka dengan benar. Salah satu contohnya itu adalah pemasaran susu formula bayi kepada orang-orang di negara miskin. Ibu yang tidak berpendidikan menggunakan produk dengan air terkontaminasi menyebabkan tingginya kasus penyakit yang sama. Lalu yang kedua itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi Nestle ini saat ini dibagi berdasarkan portofolio produknya dan bukan berdasarkan operasi geografis. Hal ini menciptakan jarak kekuatan yang sangat besar dalam hak pengambilan keputusan dan mencegah ketangkasan dalam operasi. Lalu yang terakhir itu ada ketergantungan yang tinggi pada iklan. Nestle sangat bergantung pada iklan untuk mempromosikan produknya, yaitu meningkatkan biaya pemasaran dan mengakibatkan resiko yang tinggi terkait pengembalian. Dengan munculnya gangguan, strategi ini tidak akan menopang Nestle dalam jangka panjang. Boleh next? Yang berikutnya ada opportunities. Yang pertama ada brand image. Nestle memiliki peluang dalam menciptakan dan membangun brand image positif terhadap produknya, sehingga banyak customer yang semakin loyal terhadap produk Nestle. Yang kedua ada populernya produk berbasis kesehatan. Produk berbasis kesehatan kini telah dikenal secara luas oleh umum sehingga menciptakan peluang baru bagi Nestle. Lalu memperbanyak dan memperluas outlet. Guna menjangkau pasar yang lebih luas, Nestle membuka kafe atau gerai khusus produk Nestle dengan konsep yang unik sehingga menarik minat konsumen. Lalu melakukan aliansi promosi atau kolaborasi dengan perusahaan lain. Selanjutnya ada threat. Yang pertama ada penghancuran hutan hujan ilegal. Jadi pada tahun 2017, Nestle dituduh terlibat dalam penghancuran hutan hujan ilegal di Sumatera. Ini mendapat kritik keras dari NGO dan pencinta lingkungan alam. Yang kedua ada kelangkaan air. Jadi produksi Nestle sangat bergantung pada penggunaan air. Mengakses air bersih melalui sumber yang lebih murah menjadi sulit bagi perusahaan karena berbagai alasan. Ini termasuk peningkatan populasi, perubahan iklim, peningkatan permintaan akan makanan dan air, peningkatan polusi, pemborosan air, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Yang ketiga ada meningkatnya persaingan. Banyak perusahaan pesaing seperti Mondelez dan Unilever menawarkan produk makanan dan minuman serupa. Sulit bagi Nestle untuk bersaing dalam situasi di mana produk pengganti menjadi aktif. Dan yang keempat ada ketidakpastian ekonomi.
Meskipun demikian, penjualan Nestle tidak berpengaruh secara drastis selama pandemi karena panik buying yang dipicu oleh kejadian baru-baru ini. Pendapatan perusahaan masih terancam oleh ketidakpastian ekonomi dan resesi di pasar global. Next. Berdasarkan surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Nestle merupakan salah satu perusahaan multinasional yang mengambil bagian besar dalam pangsa pasar termasuk di Indonesia. Nilai jual Nestle bertambah dengan adanya kekuatan dari kualitas produknya yang menumbuhkan loyalitas konsumen dan reputasi yang baik di masyarakat. Nestle juga memiliki kelemahan dari dalam perusahaan pada strategi pemasarannya dan struktur organisasinya, yang menjadikan Nestle terlalu bergantung terhadap media promosi iklan. Akan ada berbagai peluang yang dapat dicapai oleh perusahaan melalui membangun dan memperkuat brand image yang telah ada dan dipercaya oleh masyarakat sejak dulu, dan melakukan berbagai inovasi pengembangan produk yang populer di pasaran, yang memungkinkan pula untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, sehingga menciptakan inovasi produk baru yang lebih berkualitas dan menarik masyarakat untuk membeli atau mengkonsumsinya. Perusahaan sebesar Nestle tetap tidak lepas dari adanya ancaman terhadap bisnisnya. Ancaman tersebut dipengaruhi dan berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan perekonomian di Indonesia karena tingkat persaingannya sangat tinggi dan tidak adanya kepastian ekonomi di mana perekonomian akan terus berubah seiring dengan kasus pandemi yang terjadi saat ini. Selanjutnya ada kondisi perusahaan. Nestle bisa disebut sebagai sektor kritikal perusahaan yang tidak memiliki banyak kendala dalam beroperasi. Namun pandemi saat ini memberi tantangan sendiri bagi perusahaan asal Swiss ini. Untuk kondisi perusahaan Nestle di tengah situasi pandemi saat ini adalah tetap peningkatan kualitas hidup dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih sehat menjadi sangat penting. Nestle tetap bekerja keras untuk selalu memastikan kebutuhan gizi keluarga konsumen terpenuhi dalam kondisi sulit ini. Nestle juga berkomitmen untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan tersedia di seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Sejak awal krisis, bersama dengan seluruh karyawan dan mitranya, Nestle telah berupaya menggerakkan bantuan lokal ke masyarakat tempat mereka beroperasi. Direktur Nestle mengatakan bahwa dari dalam negeri, perusahaan mencatat pandemi COVID telah meningkatkan permintaan pada produk nutrisi. Lalu secara keseluruhan tahun ini perusahaan tetap melihat prospek pertumbuhan industri yang baik di Indonesia. Untuk itu, berbagai investasi yakni pembangunan pabrik dan peningkatan kapasitas pabrik lama telah dilakukan dalam masa pandemi. Next. Selanjutnya ada alasan mengapa Nestle melakukan ekspansi ke negara Indonesia. Nestle ini mengidentifikasi Indonesia sebagai pasar potensial 3 besar di Asia. Indonesia ini telah diidentifikasi sebagai 3 besar di pasar Asia dengan potensial oleh konglomerat pengelola makanan dan minuman Nestle yang berencana untuk berinvestasi di bidang manufaktur dan sumber daya manusia. Menurut perusahaan Nestle, pasar Indonesia ini sangat dinamis karena pelanggan membuat pilihan yang berbeda dari waktu dan ke waktu. Selain itu, menurut laporan tahunan perusahaan, pasar Asia ini menyumbang 30,8% dari penjualan Nestle di Asia. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa perusahaan membukukan pertumbuhan yang solid di Asia Tenggara, didukung oleh pertumbuhan 2 digit di Indonesia dan Vietnam, yang dipimpin oleh merek susu coklat Nestle Milo yang khususnya oleh susu Bear Brand. Next. Oke, alasan selanjutnya PT Nestle Indonesia sendiri masih melihat peluang yang cukup besar di pasar Indonesia untuk bisa mereka mengembangkan produk-produk mereka. Nah, Nestle juga pada saat itu melihat sebuah peluang untuk bisa mengembangkan produk-produk di bidang gizi yang pada saat itu masih belum terlayani dengan baik. Boleh di next. Oke, di sini ada strategi yang diterapkan Nestle untuk memasuki pasar Indonesia. Dari adanya peluang tersebut, pada akhirnya strategi yang digunakan Nestle untuk memasuki pasar Indonesia adalah dengan melakukan product development. Sejak didirikan pada tahun 1971 di Indonesia, Nestle telah menghasilkan berbagai produk minuman dan makanan yang cukup populer nih. Contoh produk yang banyak penggemarnya di pasar Indonesia adalah susu, kopi, permen, dan coklat. Selain itu, strategi yang dilakukan oleh Nestle itu untuk memasuki pasar Indonesia dengan melakukan produk line. Seperti yang kita ketahui, Nestle sendiri meluncurkan berbagai produk lini untuk berbagai segmentasi pasar dan konsumen. Misalkan dari susu sendiri. Nah, Nestle mengeluarkan beberapa produk yang berbeda nih, misalkan dari
susu Denko dan Milo untuk anak-anak, remaja, dan menengah. Terus susu Lactagro untuk balita, susu Bear Brand atau susu beruang itu biasanya dikonsumsi untuk orang dewasa dengan kebutuhan khusus. Nah, jadi untuk menyesuaikan pasar di Indonesia, Nestle juga memiliki lini produk halal yang cocok dikembangkan di pasar Indonesia nih. Karena seperti yang kita tahu, sebagian besar masyarakat di Indonesia sendiri terdiri dari masyarakat Muslim. Nah, kini Nestle sendiri telah memiliki sekitar 456 pabrik di seluruh dunia, di mana 85 diantaranya memiliki sertifikat halal. Boleh di next? Lalu pada strategi pemasarannya, Nestle mendukung UMKM peternak sapi perah yang bergabung di 42 koperasi dan kelompok usaha bersama di Jawa Timur sejak 1975. Tiap harinya sekitar 750.000 liter susu segar dari 27.000 peternak sapi perah dibeli oleh PT Nestle Indonesia per tahun mencapai sekitar 1,7 triliun rupiah. Dengan begitu, PT Nestle Indonesia telah ikut serta membangun ekonomi pedesaan sehingga membantu proses pembangunan dan pengembangan desa. Hal ini merupakan strategi PT Nestle dengan mode komunikasi untuk membangun citra perusahaan yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat mempengaruhi secara positif cara pandang mereka terhadap perusahaan. Next. Selanjutnya ada sistem pengolahan SDM. Yang pertama itu ada pelatihan literasi. Sebagian besar program pengembangan karyawan Nestle ini menerapkan pendidikan dasar yang baik di pihak karyawannya. Namun di sejumlah negara, Nestle ini telah memutuskan untuk menawarkan karyawan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan literasi penting mereka. Oleh karena itu, sejumlah perusahaan Nestle telah menyiapkan program khusus untuk mereka karena suatu alasan atau lainnya melewatkan sebagian besar sekolah dasar mereka. Lalu ada program magang Nestle. Program magang ini bagian penting dari pelatihan Nestle sejak didirikan pada tahun 1867. Dan selain menjalankan program magang sendiri, pada tahun 1959, Nestle juga merupakan salah satu pendiri Swiss Contact, sebuah organisasi non-pemerintahan yang didedikasikan untuk melatih orang-orang dalam mengembangkan negaranya. Sejak didirikan, Swiss Contact ini telah melatih sekitar 200 peserta magang dan totalnya lebih dari 700 orang. Kelasnya ini terdiri dari bahasa Inggris, gambar mekanik, prinsip-prinsip fisika, kelistrikan, ilmu komputer, matematika, serta pengenalan bisnis manajemen, ekonomi, dan ilmu kemasyarakatan. Peserta magang ini mengikuti serangkaian ujian yang mengarah ke diploma teknisi atau diploma teknisi lanjutan. Lalu yang terakhir itu ada penerapan di Indonesia, yaitu bekerja sama dengan Daya Talenta Indonesia yang merupakan partner International Test Center atau ITC, yaitu pelaksanaan pengujian ETS for Career Development bagi karyawannya. Program ini tuh merupakan program penilaian yang dirancang khusus untuk membantu peningkatan behavioral kompetensi karyawan dengan mengidentifikasi perilaku yang paling membutuhkan pengembangan secara efisien dan akurat untuk menunjang kinerja mereka. Tujuannya ini untuk survei mengenai innovation collaboration yang berkaitan dengan acara yang dilaksanakan oleh PT Nestle Indonesia. Dengan menggunakan program ini, diharapkan karyawan ini lebih mengetahui kompetensi yang mereka miliki dan mengembangkan kompetensi yang masih kurang dari dirinya. Next. Oke, yang terakhir di sini ada Nestle Supply Chain Management. Nah, jadi untuk melangsungkan kegiatan produksinya, tentu PT Nestle Indonesia membutuhkan pasokan dari pelaku usaha lainnya. Nah, jadi berikut adalah gambaran dari supply chain management dari supplier hingga diterima oleh konsumen akhir yang terjadi di Nestle Indonesia. Yang pertama dari segi supplier. Nah, kebanyakan supplier bahan baku untuk produk yang diproduksi oleh Nestle sendiri, sejauh ini mereka masih berusaha menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan supplier lokal. Contohnya dari produk susu sapi Nestle, mereka membangun kemitraan dengan 27.000 peternak sapi di Jawa Timur yang hampir berjalan selama 40 tahun belakangan. Nah, untuk produk Milo sendiri, bahan baku mentah mereka didapatkan dari petani kakao yang ada di Mamuju. Selanjutnya ada item itu manufaktur. Tahap manufaktur atau produksi sendiri di sini dilakukan dengan inbound sales logistik, yaitu penerimaan barang dari supplier kepada perusahaan. Nah, jadi ketika barang datang dicek oleh perusahaan, dan jika barang tersebut sudah sesuai, selanjutnya perusahaan akan mengirim barang ke penyimpanan gudang dan menyimpannya. Nah, bahan mentah yang sudah diperoleh dari supplier tersebut nantinya akan diolah masing-masing sesuai dengan kategori produk di pabrikan Nestle yang sudah tersedia.
Melalui tahapan-tahapan produksi tersebut, produk Nestle yang telah siap diproduksi akan melewati proses pengawasan yang mana nantinya akan langsung didistribusikan ke retailer-retailer. Selanjutnya ada distributor. Dalam tahap ini, PT Nestle Indonesia menjadikan perusahaannya sebagai distributor yang resmi untuk setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan. Setelah melakukan tahap manufaktur produk makanan dan minuman yang sudah siap untuk dijual dan sesuai standar, maka PT Nestle Indonesia akan mendistribusikan produknya ke beberapa perusahaan seperti PT Cahaya Inti Putra Sejahtera itu untuk cabang Jakarta, PT Tulus Maju untuk Bogor, Depok, Sukabumi, CV Sinar Luciana Jaya untuk Yogyakarta, dan sebagainya. Nah, selain perusahaan, PT Nestle Indonesia juga mendistribusikan produknya ke supermarket, minimarket, toko, dan pedagang grosir di sekitarnya. Selanjutnya ada retailer. Di sini PT Nestle Indonesia masih mengandalkan penjualan lokal di pasar-pasar lokal Indonesia, di mana pasar ini hanya meliputi pemasaran daerah tertentu saja nih. Pada tahap retail, PT Nestle Indonesia terbagi menjadi subunit, yaitu Big Retailer dan Small Retailer. Untuk Big Retailer ditunjukkan kepada supermarket besar dan lain sebagainya, sedangkan untuk Small Retailer ditunjukkan kepada toko-toko dan warung-warung kecil yang ada di Indonesia. Nah, tahap terakhir dari supply chain management ini sendiri ada pada customer nih, di mana pada tahap ini tuh konsumen bisa mendapatkan dan menggunakan produk PT Nestle Indonesia karena sudah memiliki supplier hingga sampai target pelanggan yang jelas. Nah, perusahaan juga menerapkan customer relationship di mana ini bertujuan untuk pelanggan bertanya-tanya terkait dengan produk-produk serta mengelola setiap keluhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5 tentang Nestle Indonesia dan penerapan bisnis internasional. Terima kasih.